Halo teman-teman, balik lagi sama gue Agus Arta dalam channel membahas perguruan tinggi. Dan di video kali ini aku bakal bahas soal TWK CPNS atau Sekolah Kedinasan part 3. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum nonton video aku sebelumnya di part 2, bisa klik link yang muncul di pojok kanan atas video ini. Oke, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Pada masa pergerakan kebangsaan, tokoh yang pertama kali memakai istilah kaum muda adalah Abdul Rifai, seorang Indis Arch atau dokter Jawa yang sedang melanjutkan studi kedokteran di Eropa. Sambil belajar, Rifai bekerja sebagai redaksi majalah bergambar, Bintang Hindia yang terbit di Belanda. Di bawah pimpinannya, majalah ini mempopulerkan konsep kemajuan dan kaum muda. Rival melihat masyarakat terdiri atas 3 golongan sosial, yaitu orang biasa, bangsawan usul, dan bangsawan pikiran. Hanya bangsawan pikiran yang akan membawa masyarakat ke dunia maju. Bangsawan inilah yang sesungguhnya wakil kaum muda, yang dengan penuh idealisme dan usaha sendiri tampil ke depan. Kaum muda menurut Rifai adalah orang yang A. Berhasrat maju sebagaimana kemajuan bangsa Eropa, B. Selalu memperbaiki kualitas diri demi masa depan, C. Senantiasa ingin mendapatkan harga diri melalui pengetahuan, D. Berjiwa luas dan terbuka terhadap perkembangan zaman, E. Mengikuti perkembangan zaman. Mungkin aku mau simpulin dulu maksud soalnya seperti apa. Nah, yang ditanya itu kan kaum muda menurut Rifa itu gimana sih? Lalu di sini juga dikatakan bahwa kaum muda itu adalah bangsawan pikiran yang akan membawa dunia maju. Jadi, kaum muda sama dengan bangsawan pikiran. Lalu teman-teman bisa deh untuk mulai menganalisis opsi jawabannya yang memang ada hubungannya lah dengan bangsawan pikiran. Nah, kalau teman-teman ngeh di sini ada opsi C yang lebih mengarah ke bangsawan pikiran, yaitu senantiasa ingin mendapatkan harga diri melalui pengetahuan. Ada kata pengetahuan di sana. Jadi, jawaban yang paling tepat yaitu opsi yang C. Karena memang bangsawan pikiran adalah kelompok elit di dalam masyarakat kolonial yang didasarkan pada pendidikan. Maka titik tekannya adalah pada pengetahuan. Oke, kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Budi Utomo adalah organisasi sukarela pertama yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Perkumpulan ini adalah suatu pencarian yang hati-hati. Sebab itulah tujuan dari organisasi ini yakni pencerahan akal budi. Budi Utomo bertujuan membebaskan masyarakat Jawa dari A. Kekunuan dan kekolotan, B. Kemiskinan dan keterbelakangan, C. Keterasingan dan kemunduran, D. Kebodohan dan kematian karena gagal panen, E. Penderitaan dan penyakit menular. Sebelum kita mulai jawab, aku mau ngasih sedikit penjelasan aja. Budi Utomo didirikan oleh Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan kelanjutan dari kampanyenya Wahidin Sudirohusodo. Wahidin ini keliling Jawa untuk mengumpulkan beasiswa dari hartawan Jawa dan sekaligus menjadi tujuan utama Budi Utomo, yaitu membebaskan masyarakat Jawa dari kemiskinan. Nah, lalu tujuan kedua tersirat dari kalimat kedua, pencerahan akal budi yang berlawanan dengan keterbelakangan. Jadi untuk jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, kemiskinan dan keterbelakangan. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Impor berlebihan merupakan gangguan yang lazim terjadi di Indonesia dan apabila terus-menerus dilakukan bisa menjadi ancaman karena menjadikan kedaulatan ekonomi bangsa menjadi lemah. Salah satunya adalah ketergantungan dengan produk asing. Oleh karenanya, impor merupakan gangguan dalam bidang A. Bidang ekonomi. Dikarenakan impor adalah sikap yang baik untuk dilakukan oleh pemerintah. B. Ekonomi. Dikarenakan impor merupakan keharusan yang dilakukan setiap negara yang merdeka. C. Bidang ekonomi. Dikarenakan impor merupakan gangguan terhadap kedaulatan pangan bangsa. D. Sosial budaya, dikarenakan dengan adanya impor, maka banyak budaya baru yang mudah masuk. E. Politik, karena impor bisa dilakukan dikarenakan pemerintah menghendaki, dan inilah faktor dari politik. Oke, aku rasa teman-teman udah tahu ya jawabannya yang mana, tapi coba deh kita eliminasi aja langsung untuk opsinya satu persatu. Nah, kalau untuk opsi yang A, itu bukan, karena impor itu justru dapat memberikan ancaman. Lalu untuk yang opsi B,
ini juga bukan, karena nggak ada aturan yang resmi gitu. Kalau negara maju itu wajib untuk impor. Terus untuk opsi yang C, ini mungkin bisa jadi ya. Kita simpan dulu. Lalu untuk opsi yang D, udah bukan, udah jelas juga dikatakan di soal kalau kita membahas bidang ekonomi. Lalu untuk opsi yang E, ini juga bukan, karena ya itu tadi tidak sesuai dengan bidang yang kita bahas di soal. Nah, jadi yang paling masuk yaitu opsi yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Warga negara yang baik dalam konteks bela negara dapat dimaknai bahwa kita siap membantu negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Hal ini dapat dilakukan sebagai bentuk untuk menghilangkan berbagai macam ancaman dan gangguan yang datang, baik dari dalam dan luar negeri. Apabila ada ancaman yang datang dalam bentuk agresi, perlu diatasi dengan cara A. Perperangan, karena agresi merupakan ancaman dalam bidang militer oleh negara luar. B. Permusuhan dengan negara pemberi agresi dan melakukan serangan balik guna untuk mempertahankan wilayah Indonesia. C. Genosida terhadap pelaku agresi, yakni penjajah. Dengan langkah ini bisa membalikan keadaan kembali normal di wilayah Indonesia. D. Diplomasi antar negara Indonesia dengan negara yang melakukan agresi. Perjuangan politik lebih mungkin bisa dilakukan. E. Meminta bantuan Mahkamah Agung untuk mengadili pelaku agresi agar diberikan hukuman yang setimpal. Nah, kalau misalkan kalian nemu soal yang serupa seperti ini, usahakan untuk cari jawaban yang penyelesaian masalahnya itu secara baik-baik, agar tidak ada dampak yang ditimbulkan lagi. Nah, coba deh kita langsung aja untuk melakukan eliminasi satu persatu opsi jawabannya. Yang A, ini menurut aku bukan, karena biasanya perang itu akan lebih memperburuk keadaan. Terus juga untuk yang B itu bukan, karena kalau biasanya kita melakukan serangan balik itu nanti nggak selesai gitu konflik antar negara. Lalu untuk opsi yang C, ini juga menurut aku bukan. Nah, mungkin buat teman-teman ada yang belum tahu genosida itu apa. Jadi, genosida itu merujuk pada kejahatan atau kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat. Lalu untuk opsi yang D, ini mungkin bisa jadi ya. Kita simpan dulu, kalau ada yang belum tahu diplomasi itu apa. Nah, jadi diplomasi itu adalah praktik untuk menjalin relasi dengan pihak lain atau sebuah negara melalui kerjasama, dialog, dan negosiasi. Untuk opsi ini juga menurut aku bukan, karena belum tentu dapat menetralkan kedua belah pihak, hanya memberikan hukuman yang setimpal. Nah, jadi untuk opsi yang paling tepat di sini itu adalah opsi yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Inovasi dan kreativitas sudah maju pesat pada saat ini. Semua warga dunia terhubung melalui internet dan bisa berinteraksi kapan saja tanpa adanya batas penghalang antar negara. Globalisasi teknologi informasi menjadi sebuah tantangan saat ini dan masa depan. Oleh karenanya, globalisasi teknologi diterima. Namun, A. Merupakan tantangan zaman dan warga Indonesia haruslah berkembang sesuai perkembangan zamannya. B. Merupakan hambatan zaman dan warga Indonesia memandang perlu untuk mengikuti namun berhati-hati. C. Merupakan ancaman zaman sebab akan melunturkan nilai-nilai lokal bangsa dan pantas untuk dihapuskan. D. Merupakan gangguan zaman sebab memberikan pengaruh negatif kepada negara di samping faedahnya. E. Merupakan tantangan zaman sebab ada dampak ideologi yang bisa dapatkan oleh warga negaranya, yakni liberalisme. Nah, lagi-lagi aku mau ingetin kalau misalkan teman-teman nemu soal yang tipenya itu kayak gini, bisa cari opsi jawaban yang memang isinya itu positif aja. Karena mungkin kan itu soal yang memang paling tepat jawabannya. Oke, langsung aja kita coba untuk eliminasi satu persatu jawabannya. Yang A, ini menurut aku bisa jadi, kita simpan dulu. Yang B, ini itu bukan, karena globalisasi teknologi itu bukan hambatan. Terus untuk opsi yang C, ini juga bukan, karena ada kata ancaman zaman, itu menurut aku juga salah.
Terus opsi yang D ini juga bukan, karena ada kata gangguan zaman itu. Terus untuk opsi yang D ini juga bukan, karena menurut aku liberalisme itu tidak serta-merta datang dari zaman globalisasi. Tapi itu lebih memang ke diri masing-masing aja, dari individunya itu seperti apa gitu. Sehingga untuk opsi di sini yang paling tepat ada di opsi yang A. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan TWK pada hari ini. Aku mau ingetin juga buat teman-teman, jangan lupa subscribe karena beberapa hari ke depan aku ingin membahas terkait soal SKD lagi. Dan jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke teman kalian agar teman kalian juga bisa untuk melakukan persiapan dari sekarang. Dan jangan lupa like video dari aku. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.